Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin ya agak sensitif, tapi penting banget buat dibahas. Ejakulasi dini. Tenang aja, kita akan kupas tuntas apa penyebabnya dan gimana cara mengelolanya. Tentunya berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Oke, jadi kita mau bahas apa aja sih? Pertama, kita samain dulu persepsi apa itu ejakulasi dini. Terus kita cari tahu penyebabnya apa aja. Nah, setelah itu kita bakal lihat teknik-teknik yang bisa dicoba di rumah, solusi medisnya apa aja, dan terakhir gimana langkah terbaik buat kedepannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Biar nggak salah kaprah, kita harus paham dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ejakulasi dini dari sisi medis? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Terlalu cepat itu sekapan sih? Apa ukurannya? Jadi gini, menurut definisi medis, ejakulasi dini itu adalah kondisi di mana seseorang nggak bisa menahan ejakulasi lebih dari 1 menit setelah penetrasi. Ini penting loh, karena ada patokan waktu yang jelas, bukan cuma soal perasaan, kok cepet banget ya? Dan ini tentunya bisa banget ngaruh ke kepuasan seksual. Nah, kuncinya di angka ini, kurang dari 1 menit. Kenapa patokan ini penting? Karena ini yang membedakan antara kejadian sesekali yang sebenarnya wajar dialami siapa saja dengan kondisi yang memang berulang dan secara medis bisa didiagnosis sebagai ejakulasi dini. Jadi, nggak semua merasa cepat itu langsung berarti butuh penanganan ya. Oke, definisinya udah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kira-kira apa aja sih yang bisa jadi penyebabnya? Ternyata nggak sesederhana yang kita kira. Wah, ternyata penyebabnya itu kompleks banget. Jarang cuma karena satu faktor tunggal. Bisa jadi gabungan dari banyak hal. Ada faktor psikologis kayak stres, cemas, atau masalah sama pasangan. Ada juga faktor fisik, misalnya penis yang terlalu sensitif atau masalah hormon. Bahkan gaya hidup, kurang olahraga, merokok, minum alkohol, dan ternyata genetik juga bisa ada perannya. Nah, setelah tahu kenapanya, sekarang kita pindah ke gimananya. Di bagian ini kita bakal bahas cara-cara praktis yang bisa Anda coba langsung di rumah buat melatih kontrol. Setidaknya ada 5 strategi nih yang bisa dicoba. Mulai dari metode perilaku seperti mulai berhenti, terus ada latihan fisik kayak Kegel, metode tekan atau squeezing, pakai kondom buat ngurangin sensitivitas, dan yang nggak kalah penting, ngobrol terbuka sama pasangan. Oke, kita bedah dikit 2 metode yang mirip tapi beda ini ya. Ada metode mulai berhenti dan metode tekan. Tujuannya sama-sama buat nurunin gairah pas udah mau dekat puncak. Bedanya di mana? Kalau mulai berhenti, kita cuma stop stimulasi aja, biarin reda sendiri. Nah, kalau metode tekan, kita lebih aktif, yaitu dengan menekan lembut kepala penis untuk memaksa gairahnya turun. Nah, ini nih yang sering kali disepelekan padahal penting banget, komunikasi. Jujur sama pasangan itu bukan cuma saran, tapi bisa dibilang kunci dari solusinya. Kalau bisa ngobrolin ini bareng-bareng, kecemasan bisa berkurang dan rasanya kayak punya tim yang solid buat nyelesain masalah ini. Gimana kalau teknik-teknik tadi udah dicoba tapi masih belum cukup? Tenang, masih ada solusi medis. Nah, di bagian keempat ini, kita akan lihat apa aja pilihannya, mulai dari yang pakai resep dokter sampai yang herbal. Jadi, kalau ngomongin solusi medis, secara garis besar ada 2 jalur nih. Pertama, obat resep dokter, yang biasanya bekerja dengan cara melancarkan aliran darah. Kedua, ada suplemen herbal, yang fokusnya lebih ke meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh secara umum. Biar lebih kebayang, ini contohnya. Viagra, yang isinya sildenafil sitrat, itu contoh obat yang butuh resep dokter. Nah, sementara itu, Sutra Perkasa, yang isinya ekstrak Eurycoma longifolia, atau yang kita kenal sebagai tongkat ali, ini masuk kategori suplemen herbal. Dunia medis juga terus berinovasi loh. Salah satunya adalah pengembangan obat dalam bentuk ODF atau Orodispersible Film. Ini kayak lembaran tipis gitu yang langsung larut di mulut, jadi nggak perlu air. Tujuannya apa? Ya, biar lebih praktis dan privasinya lebih terjaga. Nah,
Dari sisi herbal, penelitian buat bahan kayak tongkat ali juga terus jalan. Hasilnya, ternyata penggunaan tradisionalnya untuk nambah stamina itu ada dasarnya. Dan yang paling penting, riset juga nunjukin kalau bahan ini aman dikonsumsi jangka panjang, asalkan dosisnya benar. Oke, kita udah dapat banyak banget informasi nih. Pertanyaannya sekarang, terus gimana? Apa langkah selanjutnya yang paling pas buat kita ambil untuk membuat perubahan? Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Setelah tahu semua ini, so what's next? Gimana cara ngerangkai semua info ini jadi sebuah rencana aksi yang jelas dan bisa dijalankan? Jadi, langkah yang paling direkomendasikan itu ada 3. Pertama, coba dulu deh teknik-teknik rumahan tadi buat bangun kontrol dan rasa percaya diri. Kedua, dan ini wajib, ajak pasangan ngobrol, cari solusinya bareng-bareng. Ketiga, jangan pernah ragu buat konsultasi ke dokter. Ini penting banget buat dapat diagnosis yang pas dan ngebahas semua pilihan pengobatan yang ada. Dan pada akhirnya, ini dia intinya. Langkah pertama dan paling fundamental buat mengatasi masalah ini adalah pemahaman. Dengan mengerti apa yang terjadi, Anda jadi punya bekal buat mengambil kontrol. Karena dari pemahaman akan muncul kepercayaan diri. Dan dari situ, solusi yang tepat pun bisa ditemukan. Terima kasih sudah menyimak.